Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas product knowledge untuk Asus komponen ya, untuk VGA. Perkenalkan, nama saya Andreas Lesmana, saya selaku Product Manager untuk Asus komponen VGA. Next slide. Kita akan bahas untuk Business Overview untuk pertama. Next slide. Asus VGA telah memenangkan banyak penghargaan dan melakukan inovasi terdepan. Asus didirikan tahun 1989 dan dengan cepat menjadi pemimpin industri melalui inovasi. Sebagai merek VGA terlaris dan menjadi nomor satu di dunia dan paling banyak memenangkan penghargaan, membuat Asus berkeinginan untuk terus menghadirkan inovasi tanpa henti. Untuk home base Asus VGA sendiri, itu adalah di Taiwan. Next slide. Dan kita akan bahas tentang global dan Indonesia market share. Secara global, Asus VGA masih menempati urutan pertama, dan yang kedua adalah MSI, dan yang ketiga adalah Saphir. Dan untuk Indonesia, market share nomor 1 masih dipegang oleh Digital Alliance, nomor 2 adalah Asus, nomor 3 adalah Saphir. Next slide. Untuk produk positioning sendiri, ada 3 positioning yang kita tahu. Yang pertama adalah harga murah, barang pasaran, dan memiliki kualitas yang rendah, atau harga mahal, barang pasaran tetapi kualitas rendah, dan harga mahal, barang premium dan memiliki kualitas tinggi. Untuk Asus VGA sendiri, masuk ke dalam positioning harga mahal, barang premium, dan memiliki kualitas yang tinggi. Next slide. Kita akan bahas mengenai market dan competition overview. Next slide. Untuk distributor Asus VGA di Indonesia, ada 2 distributor, yaitu untuk Asrindo dan Sempurna. Untuk info plus dan minus dari Sempurna, kita bisa lihat di informasi sebelah kanan. Next slide. Dan untuk market competition untuk brand kompetitor dari Asus VGA, yaitu MSI, Gigabyte, Pixelview, dan Saphir. Next slide. Untuk produk kategori, kita ada 3 segmen, yaitu untuk Republic of Gamers, untuk Strix yang baru saja kita launching, dan ada untuk retail produk seperti EN210, EH5450. Next. Untuk LAN produk, di dunia ada 2 produsen chipset terbesar, yaitu Nvidia dan AMD. Untuk Nvidia dan AMD, kita pegang untuk 2 chipset tersebut, di mana kita sama-sama tahu bahwa Nvidia itu biasanya naming rules-nya adalah seri GTX atau GT, sedangkan AMD itu ada namanya R9 series, R7 series, dan seri 5. Untuk detail produk dan lini produknya, kalian bisa lihat, dan terutama kalian bisa lihat di prasis kalian. Next. Kita akan bahas mengenai produk fitur, award, dan unique selling point. Untuk produk fitur, yang terpenting untuk VGA adalah dia punya tingkat kebisingan adalah 0 dB atau 0 dB. Yang saya jelaskan adalah 0 dB itu adalah kita dari VGA itu bisa menghasilkan tingkat kebisingan yang minim. Contohnya adalah yang baru kita launching adalah yang seri Strix ya. Nah, ini dia adalah fan. Dia punya VGA itu memiliki fan. Jadi kalau misalnya di dalam PCB ketika dijalankan di PC, suhu atau temperaturnya itu tidak lebih dari 40 atau 50 derajat, dia punya fan tidak akan nyala, tidak akan bergerak. Tetapi kalau misalnya dia overheat lebih dari 50 derajat Celcius temperaturnya, secara otomatis fan itu akan bergerak. Jadi kalau di bawah 50 derajat, fan itu tidak akan bergerak. Jadi itu disebut 0 dB. Jadi tidak ada tingkat kebisingan. Oke. Dan di sini juga untuk Asus VGA itu ada namanya design low profile. Jadi muat untuk mini text PC. Oke. Dan untuk yang fitur-fitur lainnya kita bisa sama-sama baca ya. Oke, next. Dan di VGA itu sendiri, VGA Asus khususnya sudah banyak memenangkan penghargaan ya. Jadi kita sebagai sales bisa tahu dan bisa menjual produk yang kita tahu sudah banyak mendapatkan penghargaan itu akan lebih gampang dibandingkan kita jual produk yang sedikit mendapatkan penghargaan.
Oke, next. Dah, unique selling point-nya yang pertama. Tadi saya sudah jelaskan untuk kategori produk. Ya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau requirement dari usernya. Contohnya, untuk ROG series itu biasanya untuk high-end gamers. Untuk Strix biasanya untuk solusi gamers untuk middle class yang mempunyai budget yang terbatas. Dan yang kedua, ini untuk garansi 4 tahun. 3+1, ini baru di launching oleh Asus. Jadi, sebenarnya adalah garansi normalnya adalah 3 tahun, dan end user atau pembeli dapat mendapatkan 1 tahun extended warranty. Caranya adalah mereka harus register produk mereka by SN atau serial number di web Asus. Yang ketiga, yang kita bisa jual adalah penghargaan. Yang bisa kita infokan ke dealer adalah penghargaan di bidang overclocking yang dapat membantu kita untuk atau mempermudah kita untuk menjual Asus VGA. Next slide. Nah, kita bahas mengenai bisnis strategi ya. Untuk Asus VGA sama bisnis strateginya dengan Asus motherboard. Jadi untuk brand Asus sendiri itu sudah terkenal. Orang sudah tahu brand Asus itu apa. Jadi kita tidak perlu terlalu jor-joran untuk melakukan marketing. Oke. Dan ini strateginya sama dengan Asus motherboard. Jadi kita mempunyai target, kita harus tahu. Di sini kita lihat ada ikan besar dan ikan-ikan kecil ya. Jadi kita harus mencari ikan besar dan ikan kecil nih. Ikan besar itu dianalogikan sebagai master dealer dengan kuantiti besar, dan untuk yang ikan-ikan kecil itu adalah non-MD. Itu biasanya non-MD yang dimaksud di gambar ini adalah dealer-dealer kecil ya. Jadi kita harus menyatukan achievement kita dari MD dan dealer kecil. Baru kita bisa achieve target kita. Dan sales harus tahu target awalnya mereka adalah berapa. Oke, next. Nah, target market ya. Target marketnya itu untuk ROG dan Strix itu bisa kita tawarkan ke dealer high-end dan dealer kecil ya. Dan untuk yang EH5450 dan EN210, kita bisa tawarkan ke master dealer dan dealer. Next slide. Nah, untuk service warranty, untuk VGA itu 3 tahun. Dan yang tadi saya bilang ya, itu ada plus 1 extended warranty, tapi end user harus meregistrasi mereka punya serial number di website Asus. Oke, nah 3 tahun yang kita kasih, itu adalah termasuk dari spare part dan jasa servis ya. Oke, next slide. Nah, di sini sedikit ada technical info mengenai VGA. Nah, ini kita bisa lihat yang di sebelah kiri kita itu adalah bentuk slot PCI. Ada yang kali 16, kali 8, kali 4, kali 1. Yang saya mau bahas adalah untuk VGA, ini kita akan pasang di slot PCI Express kali 16. Meskipun ada PCI Express 2.0, 3.0, itu sama saja. Tetap di kali 16. Oke. Nah, ini VGA akan dipasang di motherboard yang saya lihat ya, yang saya sudah tandakan di bulatan warna merah. Ini adalah slot untuk VGA. Oke. Next. Nah, saya akan di next slide ini saya akan membahas mengenai naming rules dari Asus VGA ya. Yang pertama, ini ada DC2 dan DC2T. Kalau yang DC2T itu adalah versi topnya, T itu TOP. Jadi dia punya memory clock-nya lebih tinggi dibandingkan yang polos, yang DC2. Dan untuk yang kedua, seri OC sama dengan yang seri top, DC2T. Jadi untuk memory clock-nya dia lebih tinggi. Yang ketiga, itu seri mini. Itu biasa di naming rules-nya adalah DCM-OC. Jadi yang M itu adalah mini. Jadi dia ukuran VGA-nya lebih rendah. Lebih pendek ya. Jadi di sini kita bisa lihat VGA yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan adalah versi M-nya, mininya. Oke. Nomor 4, seri low profile ya. Jadi, seri low profile itu adalah seri LP. Biasanya di naming rules-nya itu ada tulisan LP. Ya, low profile ini biasa untuk mini PC atau mini TX PC. Ya, bentuk LP bracket-nya seperti apa yang kita bisa lihat di sebelah kanan. Jadi ada LP bracket untuk yang di sub, DVI. Oke. Next slide. Nah, ini saya jelasin. Nomor 5 adalah semakin tinggi bit akan semakin tinggi detail gambar. Semakin tajam detail gambar. Yang nomor 6 adalah semakin tinggi DDR akan semakin tinggi tingkat resolusi layar.
Dan yang ketujuh, saya mau jelaskan macam-macam output VGA. Yang nomor 1 itu untuk VGA port. Itu biasanya kalian suka lihat adalah di sub ya, yang warnanya biru. Yang kedua itu ada namanya DVI. DVI itu ada DVI, DVI-D. Yang untuk yang nomor 5 itu adalah HDMI slot. Oke. Ya, sekian untuk Asus VGA. Jika ada pertanyaan, bisa kontak saya di Andreas Lesmana di nomor 0818 067 45000. Thank you.